놈들을 죽이기보다는 일단은 생산 주상을 Pada akhir abad ke-16, kerajaan Joseon dipimpin oleh seorang raja yang zalim yang bernama Raja Seonjo yang sangat menentang persamaan derajat antara bangsawan dan kaum budak. Namun di wilayah Daedonghai, penduduk membuat sebuah organisasi kesetaraan derajat sehingga mereka dianggap sebagai pengkhianat raja. Mereka kemudian dilenyapkan oleh pasukan kerajaan tanpa terkecuali. Kisah akan berfokus pada seorang anak yang bernama Seonyong yang dipaksa menjadi seorang budak karena ibunya yang memiliki hutang yang sangat banyak dan tidak terbayar. Seon dijemput oleh pengawal Menteri Pertahanan dan dengan berat hati, ayah Seon harus merelakannya. Seon akan dijadikan budak di keluarga Menteri Pertahanan. Di sana ada ratusan budak yang dipekerjakan dengan tugas yang berbeda-beda. Sementara Seonyong kecil bertugas menggantikan putra tunggal Pak Menteri yang bernama Yi Jong-ryo untuk menerima hukuman pukulan apabila Jong-ryo melakukan kesalahan saat latihan. Pekerjaan Seon itu tentulah sangat berat untuk anak seusianya. Seon hanya bisa menahan rasa sakitnya dan meratapi nasibnya yang malang itu. Jong-ryo berusaha berteman dengan Seon, tetapi Seon tidak menginginkannya dan justru berusaha untuk kabur. Namun begitu dia sampai di rumah, dia menyaksikan ayahnya telah mati digantung di belakang rumah. Tak lama kemudian, seorang pemburu budak yang bernama Guan Yi datang dan menangkap Seon dan dibawa kembali ke rumah tuannya. Dan dia kembali menjadi tumbal pengganti hukuman pukulan Jong-ryo. Kemudian di malam harinya, Seon mengajari Jong-ryo teknik berpedang. Rupanya, di siang harinya, dia telah mempelajari gerakan pelatih Jong-ryo dan mengajari bagaimana cara menahan serangan dari sang pelatih. Ayah Jong-ryo mengetahui dan memperhatikan mereka berdua secara diam-diam. Dan sejak saat itu, Jong-ryo menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Keesokan harinya, Jong-ryo menemui Seon dan menyampaikan perintah ayahnya bahwa mulai besok Seon akan menjadi pelatihnya. Tentu saja hal itu membuat Seon sangat terharu. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua tumbuh dewasa dan menjadi sahabat yang sangat dekat. Berkat kesempatan berlatih dan sekaligus melatih Jong-ryo, Seon kini tumbuh menjadi pendekar pedang yang tangguh. Berbeda dengan Jong-ryo yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja. Sebagai uji kelayakan, Tuan Muda Jong-ryo harus mengikuti ujian masuk militer. Akan tetapi, setiap kali mengikuti ujian, dia selalu gagal yang membuat ayahnya selalu memarahinya. Melihat kondisi itu, Seon meminta kepada tuannya untuk menjadi joki atau menggantikan Jong-ryo mengikuti ujian militer. Dia berjanji akan menjadi juara pertama, namun dengan imbalan, dia meminta untuk dibebaskan sebagai budak. Dan ayah Jong-ryo pun menyetujuinya. Setelah ujian militer selesai, rupanya Seon berhasil lulus, bahkan menjadi juara pertama dengan hadiah sebuah pedang Eosawa yang bertuliskan nama Yi Jong-ryo dan juga sebuah jubah berwarna biru sebagai lambang kekuatan. Seon pun sudah bersiap untuk pergi, sementara Jong-ryo menagih janji kepada ayahnya untuk membebaskan Seon. Namun nyatanya, sang ayah malah ingkar janji yang membuat mereka bertengkar. Jong-ryo lalu menemui Seon dan menyampaikan bahwa ayahnya mengingkari janji untuk membebaskan Seon. Hal ini tentu saja membuat Seon kecewa dan marah. Merasa bersalah, Jong-ryo pun lalu menyuruh Seon untuk pergi sejauh mungkin dan berpesan agar Seon jangan sampai tertangkap lagi oleh Guan Yi, si pemburu budak. Beberapa tahun kemudian, ternyata Seon kembali ditangkap oleh Guan Yi, lalu dibawa kembali menemui keluarga Pak Menteri. Dengan perasaan yang sangat kesal,
Seon mengatakan bahwa perlakuan kepadanya sangat tidak sesuai dengan jasa yang dia berikan selama ini. Sontak ayah Jongreo menghunuskan pedangnya karena takut jika si Seon akan membocorkan rahasia mengenai joki saat ujian militer, yang tentunya akan menjadi aib bagi keluarga besarnya. Namun Seon tak ada rasa takut sedikit pun. Dia malah menggigit ujung pedang dan meminta untuk segera dieksekusi. Beruntungnya, Jongreo bisa membujuk sang ayah sehingga Seon tidak jadi mati. Seon masih kesal terhadap perlakuan keluarga Jongreo dan meminta supaya dibunuh saja. Namun tentu saja, Jongreo tidak sanggup membunuh teman dekatnya. Seon pun mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Jongreo dan akan membakar mereka hidup-hidup. Karena ketakutan dengan perkataan Seon, Jongreo terpaksa melukai tangan Seon agar tidak bisa lagi menggunakan pedang. Pada saat yang bersamaan, rupanya pasukan penjajah Jepang sudah memasuki wilayah Joseon. Sang raja yang lemah dan egois memilih untuk meninggalkan ibu kota dan pergi ke utara untuk mendirikan istana baru dan meninggalkan rakyatnya. Jongreo sebagai lulusan militer terbaik ditugaskan untuk mengawal sang raja, sementara keluarganya diminta untuk menyusul secara diam-diam. Ketika Jongreo akan berangkat mengawal raja, dia tidak menemukan pedangnya. Dia curiga Seon yang telah mengambilnya. Namun ketika dia memeriksa, Seon masih dalam keadaan pingsan. Dan karena tak punya waktu lagi, Jongreo pun segera pergi tanpa membawa pedangnya. Tak lama kemudian terungkaplah bahwa yang mencuri pedang adalah seorang budak yang sudah tidak tahan lagi diperlakukan seperti binatang. Semua budak di sana melakukan pemberontakan. Malam itu, semua keluarga Jongreo dihabisi oleh para budak, termasuk ayah dan ibu Jongreo. Seon yang tadinya pingsan terbangun dan segera melarikan diri sebelum dilahap api. Setelah itu dia bertemu dengan istri yang menggendong anak Jongreo. Seon bermaksud baik, berniat akan menolong istri dan anak Jongreo. Tetapi istri Jongreo malah memilih terbakar daripada ditolong oleh budak. Guan Yi yang baru tiba di sana melihat Seon pergi dengan menggunakan kuda. Hal itu membuat Guan Yi berpikir jika ini semua adalah perbuatan Seon Yong. Sementara itu kerusuhan dan pemberontakan menyebar hingga ke istana kerajaan. Di perjalanan, Raja Seonjo dibuat kaget ketika melihat istana Gyeonbok dari kejauhan sudah habis dilalap api. Padahal pasukan Jepang belum sampai di ibu kota. Kemudian seorang prajurit memberi kabar bahwa pelaku pembakaran bukan dari pihak Jepang, melainkan rakyatnya sendiri yang sudah memberontak. Seorang ahli strategi di sana mengira Seon adalah seorang perwira militer karena melihat jubah dan pedangnya. Kemudian dia mengajak Seon untuk merekrut rakyat Joseon berjuang melawan penjajah. Ahli strategi ini menjanjikan kebebasan bagi para budak yang berjasa, sehingga banyak rakyat yang ikut bergabung untuk berjuang. Tak lama kemudian, pasukan Jepang yang dipimpin oleh komandan yang bernama Genshin Kikawa sampai di salah satu desa dan menebar teror. Di sana, ada seorang peramal wanita yang ditangkap. Peramal itu mengutuk Genshin akan mati tertusuk oleh pedangnya sendiri di lehernya. Setelah menghabisi desa itu, Genshin dan pasukannya menuju ibu kota Joseon. Raja Seonjo sedang menunggu perahu untuk menyeberangi sungai. Kemudian tiba-tiba rakyat Joseon yang berada di sana melakukan pemberontakan. Mereka kecewa dan marah karena raja yang meninggalkan rakyatnya saat penjajah datang. Jongreo terpaksa membunuh rakyat Joseon untuk melindungi raja. Tak lama kemudian, Guan Yi tiba di sana dan memberi kabar kepada Jongreo bahwa para budak telah membakar rumahnya serta seluruh keluarganya tanpa sisa. Selain itu, Guan Yi juga melihat Seon Yong yang pergi menggunakan kuda curian dengan menggunakan jubah birunya. Mendengar hal itu, Jongreo pun marah. Seperti kesetanan,
dia membantai rakyat Joseon yang tidak bersalah. Hingga akhirnya Raja Seonjo dan para menteri berhasil menaiki perahu dan kabur dari amukan rakyat. Di sisi lain, Seon dan para budak menghadang penjajah. Namun karena pasukan Jepang memiliki persenjataan yang lengkap, mereka kewalahan dan bahkan banyak yang menjadi korban. Seon lalu mengatur strategi untuk menyerang dari arah belakang ketika pasukan Jepang sedang mengisi peluru. Hal tersebut ternyata mampu membuat formasi pasukan Jepang kocar-kacir dan juga membangkitkan kembali semangat para pejuang. Dengan kemampuan pedangnya, Seon pun mampu menembus pertahanan pasukan Jepang hingga sampai di hadapan Komandan Genshin Kikawa. Terjadilah pertarungan hebat antara Seonjong dan Genshin Kikawa. Dengan jurus-jurus pedangnya, Genshin mengakui kemampuan pedang Seon. Namun karena kelelahan, Seon pun terjatuh ke dalam jurang. 7 tahun telah berlalu sejak peperangan melawan Jepang dimulai. Kini, penjajah Jepang pun sudah menyerah berkat kegigihan dan perjuangan rakyat Joseon. Namun meskipun begitu, dampak dari peperangan terasa begitu menyakitkan. Ibu kota Joseon menjadi seperti kota mati dan rakyat hidup menderita. Sementara itu, Seon kini tinggal di kamp penampungan para pejuang. Di antaranya ada yang bernama Bomdong, seorang ibu pejuang yang bersenjatakan tongkat. Dan di sana juga ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Kim dan ahli strategi yang memimpin perjuangan mereka. Di malam harinya, para budak menanyakan kepada sang jenderal tentang penghargaan bagi rakyat yang berperang. Jenderal Kim menjelaskan bahwa dia sudah mempunyai rencana untuk segera menemui Raja Seonjo untuk mengusulkan hal tersebut. Suatu hari, Raja Seonjo sudah kembali ke ibu kota. Namun sayang, dia malah mementingkan membangun kembali istana yang terbakar dan tidak memikirkan rakyatnya. Meskipun penasehat istana telah mengingatkan bahwa rakyat kelaparan dan para pejuang perlu diberi penghargaan, Raja Seonjo tetap egois dan mementingkan diri sendiri. Seon yang diberi julukan Dewa Pedang Berjubah Biru bersama pasukan Joseon berhasil menangkap pasukan Jepang yang tersisa. Yang di sana juga ada komandan Jepang Genshin Kikawa. 인도를 죽이기보다는 일단은 생산. Saat perjalanan kembali ke markas, mereka menyaksikan pemandangan yang begitu kontras, di mana banyak rakyat yang terlantar dan kelaparan, sementara di balik tembok, mereka melihat wali kota Jongjun sedang berpesta dengan makanan yang lezat. Jenderal Kim berjanji akan melaporkan wali kota Jongjun untuk segera dipecat. Namun itu tidak cukup bagi Bomdong. Dia kemudian memutuskan untuk membuat perhitungan dengan cara sendiri. Jenderal Kim berencana akan membawa tawanan ke hadapan raja sebagai alat negosiasi untuk pembebasan budak-budak yang berjuang. Seon akan mengawal Jenderal Kim menuju istana. Setibanya di ibu kota, Jenderal Kim disambut dengan penuh sukacita oleh rakyat Joseon karena jasanya mengusir penjajah. Sementara itu, Jongreo yang sedang bersama raja melihat dari kejauhan kedatangan Jenderal Kim bersama dengan Seon, yaitu orang yang diyakininya telah membantai keluarganya, sehingga dia pun menghasut raja dan memfitnah Jenderal Kim sebagai pengkhianat. Ditambah lagi ketika itu, seorang utusan membawa kabar bahwa wali kota Jongjun telah meninggal, yang mana pelakunya adalah pengikut Jenderal Kim. Alhasil, Jenderal Kim dan para pejuang justru ditangkap dan dieksekusi. 수상을
들었느냐? Beruntungnya, Seon bisa selamat. Dia menyaksikan kepala teman-temannya yang digantung dengan tulisan pengkhianat raja. Malam harinya saat Jongryo pulang ke rumah, dia menemukan pasukan pengawalnya sudah habis dibantai. Di sana terlihat Seon sedang menunggunya untuk membalas kematian Jenderal Kim. 천양이 무난 인사들이오. Mereka berdua akhirnya adu pedang atas pemikiran mereka masing-masing. Kedua sahabat itu kini menjadi musuh. Seon berkeyakinan bahwa Jongryo telah mendukung Raja Seonjo yang zalim dan menghukum Jenderal Kim yang berjasa bagi negara. Sedangkan Jongryo menyimpan dendam kepada Seon yang diyakininya telah menghabisi semua keluarganya. Ketika itulah tiba-tiba Guan Yi datang untuk membantu Jongryo. Tanpa banyak cakap, Seon langsung membabat tangan Guan Yi dan menghabisinya. Seon pun bergegas pergi ketika pasukan pengawal kerajaan tiba di sana. Setelah kematian Jenderal Kim, kerusuhan terjadi di mana-mana sebagai bentuk kekecewaan rakyat kepada sang raja. 상소가 빗발치. Jongryo kini menjadi sasaran kemarahan raja karena dialah yang memberi ide untuk menghukum Jenderal Kim. Untuk meredakan amarah sang raja, Jongryo lalu memberikan sebuah benda antik yang dibawa oleh tawanan pasukan Jepang. Dia juga mengatakan bahwa ada lebih banyak lagi harta karun yang disembunyikan oleh pasukan Jepang. Jongryo meminta supaya para tawanan Jepang ini dijadikan sebagai pasukan pencari harta karun di bawah komandonya. Para menteri sudah berupaya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Namun seperti biasa, keputusan sang raja adalah mutlak. 그게 사람의 새끼야. Sementara itu, Seon pulang dengan membawa semua kepala teman-temannya yang dipenggal oleh sang raja. Bomdong kesal karena Seon yang tidak mendengarkan perkataannya agar jangan menemui raja. Di tengah-tengah kemelut itu, Seon kembali membakar semangat para pejuang. Mereka mengajak semua pasukan yang tersisa untuk memberontak demi melengsarkan Raja Seonjo. Mereka lalu merekrut pasukan sebanyak mungkin dan akan membeli senjata dengan menggunakan harta karun peninggalan Jepang yang terletak tidak jauh dari sana. Setelah menemukan harta karun itu, tiba-tiba Seon ditangkap oleh ahli strategi. Akhirnya semua anggota yang ikut memilih meninggalkan Seon dan bergabung dengan ahli strategi untuk menikmati harta karun ketimbang melawan sang raja. 숨 걸고 싸워 뭐가 남았나? 무덤 싣고 가는 것인데. Mereka kemudian membawa peti-peti tersebut dan meninggalkan Seon dan Bomdong dalam kondisi terikat. Kemudian di tengah perjalanan, pemuda ahli ketapel yang biasa dipanggil si bungsu merasa bersalah mengkhianati Seon dan Bomdong. Dia pun memilih untuk kembali kepada Seon. Ahli strategi dan yang lainnya melanjutkan perjalanan pulang. Namun tiba-tiba di tengah jalan, mereka diserang oleh pasukan Jepang dan pasukan Joseon yang dipimpin oleh Jongryo. Dari kejauhan, si bungsu melihat mereka dibantai dan segera berlari menemui Seon dan Bomdong. Dia pun menceritakan semua yang terjadi. Jongryo mengarahkan pasukannya dan pasukan Jepang yang dipimpinnya untuk membawa semua peti harta karun itu ke tepian pantai agar dibawa oleh kapal kerajaan. Dan tanpa diduga, Jongryo berniat menghabisi semua pasukan Jepang dengan senapan milik mereka sendiri. Namun ternyata itu malah menjadi senjata makan tuan karena pasukan Jepang sebelumnya telah membuat senapan tersebut tersumbat. Mereka pun akhirnya berperang dengan menggunakan pedang. Komandan Genshin kembali menggunakan pakaian perangnya yang disimpan di salah satu peti. Setelah beberapa lama bertempur, semua pasukan Jongryo habis dibantai dan kini tinggal Jongryo sendiri yang berhadapan langsung dengan Genshin. Saat mereka beradu pedang, Seon datang. Akhirnya terjadi pertarungan segitiga. Sementara itu,
Sisa-sisa pasukan Jepang yang ada dihabisi oleh Bomdong dan si bungsu. Pada satu kesempatan, Jongryo mengatakan bahwa dia tidak bisa memaafkan Seon yang diyakininya telah membakar semua keluarganya. Pernyataan itu membuat Seon terkejut. Seon lalu menjelaskan kepada sahabatnya itu bahwa dia telah berusaha untuk menyelamatkan istri dan anak Jongryo. Namun istrinya malah menyebut Seon sebagai binatang buas dan menolak untuk diselamatkan. Jongryo kembali sadar bahwa selama ini dia telah salah meyakini Seon yang membunuh keluarganya. Ketika itulah tiba-tiba Genshin menyerang Seon hingga punggungnya terluka. Jongryo kembali melawan Genshin, namun kali ini dia tertusuk dan terjatuh. Melihat kejadian itu, Seon menyerang Genshin dan Seon bisa membuat Genshin kehilangan kedua tangannya dan memindahkannya ke alam lain dengan pedang Genshin sendiri seperti yang telah diramalkan. Kembali ke istana, Raja Seonjo yang egois masih sibuk dengan rekonstruksi kerajaan. Ketika itu, datang utusan yang mengatakan bahwa ada kapal barang datang di dermaga. Raja pun begitu senang melihat peti-peti harta karun dari kapal. Namun, setelah dibuka, rupanya isinya adalah ratusan potongan hidung manusia dalam tumpukan garam. Sementara di alun-alun terlihat ada pertunjukan. Di sana ada Bomdong dan tak lama kemudian Seon juga sampai di sana. Mereka pun lalu sepakat untuk membentuk aliansi pejuang dan menggulingkan Raja Seonjo yang telah membuat rakyat menderita. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan suka menuduh orang sembarangan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Cus.